Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji sinareng syukur atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi ini meskipun secara virtual. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Anggia, yang telah memberikan kami waktu untuk melakukan presentasi di pagi hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Naila Rahmadani sebagai moderator, ada Ahmad Adam sebagai pemateri, dan Rifki Fauzal Gojali pembuat PPT dan makalah. Adapun topik yang akan kita presentasikan yaitu yang akan dilanjutkan oleh Bang Adam selaku pemateri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Nah, sampai saat ini bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru. Dari waktu ke waktu, bahasa Indonesia ini berubah-ubah menjadi bahasa-bahasa yang ngetren di zamannya. Banyak bahasa-bahasa yang tadinya formal menjadi lebih ke kekinian bahasanya. Nah, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi pada 16 Juni 1927 saat sidang Posrad atau Rapat Dewan Rakyat, Djahja Jatoh Kazo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang pada 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia juga secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Lanjut. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu terbagi dua. Ada fungsi bahasa Indonesia secara umum maupun secara khusus. Nah, fungsi bahasa Indonesia secara umum itu yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri maupun mengungkapkan gambaran yang dimaksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Terbagi dua ya, yaitu ada keinginan untuk membebaskan diri, untuk mengekspresikan diri. Nah, kalau misalkan membebaskan diri itu seperti tekanan emosi yang ada
pada diri kita sendiri, dan agar menarik perhatian orang lain juga terhadap kita sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan, memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Nah, lanjut. Fungsi bahasa secara khusus. Nah, jika tadi saya membahas tentang bahasa secara umum, sekarang bahasa secara khusus. Nomor 1, ada mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari ya. Seperti mungkin bahasa dalam perkumpulan-perkumpulan khusus, mungkin seperti rapat atau sebagainya. Ya. Dan juga mewujudkan seni sastra. Nah, seni sastra ini adalah bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna detonasi atau makna yang tersirat itu ya. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Mungkin kalian juga suka tahu orang-orang yang berpidato menyampaikan sesuatu itu ada yang dalam berpidato gitu. Dan ada juga mempelajari bahasa-bahasa kuno. Bahasa-bahasa kuno ini akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dan suatu hal, misalnya untuk misalnya untuk tahu gitu asal suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui bahasa kuno atau penemuan prasasti-prasasti. Seperti halnya kita ingin tahu apa ya? Misalkan ya misalkan kita ingin tahu sebuah desa gitu seperti Situ Gede ya. Di Situ Gede itu kan dulunya belum menjadi situ gitu, selalu ada misteri-misteri yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi orang-orang itu bagaimana cara mengetahui apa yang terjadi di masa lalu? Nah, melewati yaitu prasasti-prasasti yang ditinggalkan di situ tersebut gitu. Nah, seperti itu contohnya, dan ada mengeksploitasi dan ada iptek ya. Nah, iptek dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat menggunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia. Oke, lanjut. Dan selanjutnya ada materi kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia adalah hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta ya tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional atau alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya dan bahasanya. Maka dari itu Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu ya, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam mengucapkan materi-materi tersebut karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau mendengarkan materi ini. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Kang Adam yang telah mempresentasikan materinya. Jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.